Suami bodoh sudah pulih normal, namun istrinya sama sekali tidak tahu. Langsung marah masuk ke kantor, siap mengalihkan perusahaan ke namanya sendiri. Kamu yang imut, berani menyentuh barangku. Lihat nanti aku tidak membunuhmu. Adegan malam, pergi, percaya atau tidak aku akan memecat kalian. Yang harus pergi adalah kamu. Kamu yang imut ini, membunuh tuan dan menyiksa anak muda. Sekarang kamu ingin mengalihkan harta yang master. Kamu sama sekali tidak pantas masuk ke rumah Qin kami. Bukti mana? Adegan malam, tanpa bukti, kamu hanya menuduh orang. Sekarang aku adalah wali Qin Zheng. Grup Qin seharusnya dikelola olehku. Aku sudah memberitahu para direksi. Segera mengadakan rapat direksi. Saatnya memberhentikan direktur bodoh ini. Oleh saya, kamu, wanita jahat ini, Tuan Muda Qin, kamu benar-benar berani. Benar-benar kembali dengan wanita itu. Di mana dia? Mengapa tidak di sini? Aku sudah tahu, dia tidak akan selalu melindungimu. Sekarang kamu jatuh ke tanganku lagi. Lihat bagaimana aku akan menyelesaikanmu. Kalian berani sekali. Tidak tahu siapa yang memimpin keluarga Qin sekarang. Pergi. Aku bilang pergi, kamu dengar tidak? Pergi. Tidak tahu diri, kalian melawan. Feng, cepat panggil pengawalmu. Hancurkan mereka dengan keras. Terutama pukul mati orang bodoh ini. Pengawal keluarga Jiang tidak bisa masuk. Jiang Feng, apakah kamu ingin bersekongkol dengan wanita jahat ini? Untuk merampas aset keluarga Qin. Bermimpi. Sekarang kamu sendiri sulit untuk bertahan. Aku menemukan satu orang kepala pelayan. Mengapa kamu mengurus segalanya? Urusan keluarga Qin kita. Kapan giliranmu? Kamu seorang asing tiba-tiba menjadi pemimpin. Kamu pikir kamu siapa? Kepala pelayan Sun. Keluarga Qin Corporation. Ini adalah wanita ini. Nona Ding. Memimpin keluarga. Mengingat posisimu di keluarga Qin. Setelah begitu banyak tahun, saya menasihati Anda. Lebih baik menyadari situasinya dengan jelas. Diana. Dia ingin menjadi tuan rumah keluarga Qin. Mimpi yang tak masuk akal. Lebih baik kamu fokus terlebih dahulu. Kamu urus saja keluarga Jiangmu sendiri. Ketua direksi dalam masalah. Saham kita merosot tajam. Sekarang banyak pemasok menghalangi kami di depan pintu perusahaan grup. Selain itu, secara berturut-turut ada mitra kerja datang setelah mendengar kabar akan membatalkan kerjasama dengan grup kami. Proyek kerjasama. Mengapa begitu tiba-tiba? Kamu sekarang tahan pemasok-pemasok itu. Saya akan segera kembali ke perusahaan. Ketua direksi, kamu harus cepat. Pemasok-pemasok itu membawa banyak orang. Mereka segera akan masuk ke dalam perusahaan. Dan juga berita pagi dan dunia maya. Semuanya tentang perusahaan kita. Berita negatif. Terjaga semalaman. Beberapa pemegang saham dari grup Qin. Kapan mereka sampai? Mereka harus cepat. Hampir sampai. Sudah dalam perjalanan. Nyonya, keluarga Jiang kita. Kita bergantung padamu. Setelah kamu menjadi ketua direksi proyek kota budaya, harus segera percayakan kepada grup Jiang kami. Saat itu, mengadakan konferensi pers. Mengumumkan hal ini. Saham grup Jiang kami. Hanya dengan begitu, ia bisa bangkit. Tenanglah, direktur grup. Tidak puas dengan pendapatan grup selama 2 tahun ini. Juga tidak puas. Sudah memilikinya. Ingin mengganti direktur yang lucu ini. Dengan ide untuk menggantinya. Hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya menjabat, adalah menyerahkan proyek kota budaya kepada grup Jiang Anda. Pada akhirnya, milik saya adalah milik Feng. Maka itu akan diselesaikan oleh Dewan Direksi. Saya ingin melihat bagaimana grup Jiang Anda, bagaimana untuk bangkit. Sayang kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Sayang kecil ini masih melihat ponsel, melihat saham, menjaga mata terjaga semalaman. Kamu masih akan melihat saham, menjaga mata terjaga semalaman. Kamu terakhir kali di ruang pesta bilang, saham dahsyat teknologi itu akan naik. Bagaimana? Sudah naik belum? Sayang kecil tetaplah sayang kecil. Dia pikir dia masih di pasar modal yang tak terkalahkan. Jagoan investasi. Sungguh membuatku tertawa. Naik, kita akan segera naik. Kamu benar-benar bisa memahami pasar saham ya? Kamu pasti sedang bermimpi. Kak Feng, kata-kata Qin Zheng. Anda juga mempercayainya. Jika dia bisa memahami pasar saham, maka grup Qin, bagaimana bisa semakin melemah? Baiklah, jangan membuang waktu pada seorang yang imut. Membuang waktu. Lebih baik segera meminta direksi untuk datang dan rapat. Kami grup Jiang tidak bisa menunggu lagi.
Jadi aku akan melihat sebentar keluarga kita. Seberapa jauh saham turun? Ayah, apa? Bagaimana bisa berdampak begitu besar? Ini, tidak apa-apa. Tidak masalah. Sore saham keluarga kita pasti akan bangkit kembali. Benar. Jiang kakek, tenanglah. Kita akan segera mengadakan konferensi pers, mengumumkan proyek kota budaya, dikelola oleh grup Jiang. Nanti, saham pasti akan naik kembali. Saat itu, kakek Jiang Anda masih bisa membeli di harga rendah. Apa yang terjadi? Saham Daxia Teknologi, bagaimana bisa tiba-tiba melonjak? Pasar saham sudah dari 1 menjadi 25, dan tidak ada penjualan. Apa? Ini tidak mungkin, ayah. Kamu pasti salah melihat. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu bahwa Daxia Teknologi akan naik? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana perkembangan saham Daxia Teknologi akan berkembang bagaimana? Cepat katakan, teknologi Daxia sudah tidak bisa dibeli lagi. Saham ini benar-benar tidak bisa dibeli. Jika dibeli semalam, saham Daxia Teknologi ini setidaknya bisa mendapatkan keuntungan 30 kali lipat. Sudah naik menjadi 27. Pemuda jenius pada masa itu kembali sekali beraksi langsung mendapatkan keuntungan miliaran. Qin Zheng, cepat katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu bahwa Daxia Teknologi akan melonjak? Jika kamu memberitahuku hari ini, aku tidak akan memukulmu. Kejadian kemarin juga tidak menyalahkan. Semua tahu. Apa artinya? Teknologi Daxia 6 tahun yang lalu, khususnya dalam pengembangan chip 3 nanometer, meskipun mengalami kerugian sementara beberapa tahun ini, namun dengan perkembangan terbaru, berdasarkan berita tahun ini, teknologi Daxia 6 tahun yang lalu pasti sudah selesai. Manajemen mereka menyembunyikan informasi dengan sengaja, ingin mengakuisisi saham dengan harga rendah, lalu melakukan keajaiban. Sudahlah, tanda tangan kontrak. Kamu berharap bertanya pada seorang yang imut. Bisakah kamu menanyakan sedikit sesuatu? Begadang. Saya punya ide. Lebih baik tidak begadang. Kita beli saham perusahaan kita sendiri. Saat harganya rendah, kita beli lebih banyak. Tunggu konferensi pers sore. Setelah selesai, itu sudah naik. Mungkin kita bisa untung besar. Kamu benar. Segera beli. Berapa banyak di pasaran? Kita akan beli sebanyak itu. Yang kita butuhkan adalah akuisisi darimu. Kalau tidak, keluarga Jiangmu akan bangkrut. Nyonya, kemarin Qin Zheng di konferensi investasi memprediksi saham Daxia Teknologi akan meningkat tajam. Hari ini benar-benar melonjak. Lihatlah, benar-benar mengejutkan. Qin Zheng benar-benar mengatakannya. Ya, aku sudah memberikan kemarin di konferensi investasi. Beberapa orang telah mengonfirmasi melalui telepon. Qin Zheng memang mengatakannya. Hanya saja saat itu, tidak ada yang percaya. Semua orang mengejeknya. Sekarang tidak bisa dibeli lagi. Nyonya muda, harganya sudah naik sampai 32 yuan. Tapi hanya memprediksi, juga tidak memiliki arti. Dengan kondisi Qin Zheng sekarang, pasti tidak membeli. Kamu juga bertemu dengan seseorang pemegang saham kecil Daxia Teknologi. Semoga tidak bodoh. Nyonya muda, Qin Zheng mungkin sudah membeli. Dia membeli sebelum pasar saham ditutup kemarin. Ada yang melakukan akuisisi besar-besaran. Namun saham Daxia Teknologi. Dan juga, kamu juga bertemu dengan seseorang pemegang saham kecil dari Daxia Teknologi. Aku sudah mengonfirmasi melalui telepon. Adalah orang dari keluarga Qin. Orang-orang dari keluarga Qin. Apa maksudmu adalah diatur oleh Qin Zheng? Nyonya, kamu bilang Qin Zheng sudahkah pulih normal? Atau apakah Qin Zheng, meskipun setelah menjadi bodoh, masih sangat sensitif terhadap pasar saham? Kalau dia bisa pulih, itu bagus. Dia sebelumnya di Yuzhou, namun dia adalah jenius finansial terkenal. Namun menurutku dia, kondisinya kemarin tidak terlihat seperti. Namun saham Daxia Teknologi memang dibeli oleh keluarga Qin. Apakah mungkin? Apakah Qin Zheng pura-pura bodoh? Kalau begitu baguslah. Oh ya, bagaimana dengan tugas yang saya berikan padamu? Bagaimana hasilnya? Begadang dan temui wanita tertua. Sudah ditangani. Begadang dan lihat cakrawala. Perusahaan kami sekarang. Perusahaan kita sekarang. Bertahan semalaman. Ranyi Jie. Gadis bertahan semalaman. Kedua ini, saham perusahaan akan anjlok. Mengganggu pria dan wanita Qin Zheng.
Saya pasti akan membuat mereka membayar harga. Dad, saya telah menjual saham perusahaan kita. Funds, semuanya dibeli. Jiang Group Stocks. Now, akhirnya mencapai titik impas. Saya baru saja menyuruh seseorang menulis siaran pers. Isinya tentang Qinxi Group, menandatangani kerjasama dengan Jiangxi Group, pengembangan bersama, proyek kota budaya. Tunggu setelah rapat Dewan Direksi, mengirimkan siaran pers ini. Harga saham kita seharusnya segera naik kembali. Menurut saya, kali ini sepertinya ada seseorang menyerang utama saham perusahaan kita. Tunggu kejadian hari ini. Sudah selesai. Saya harus menemukannya. Siapa sebenarnya? Dengan sengaja menargetkan kita, Jiangxi. Saya baru saja menerima pemberitahuan. Para direksi itu sudah naik ke lantai atas. Tunggu sebentar, tunggu saya mengambil alih sebagai ketua Dewan Direksi. Langsung rilis yang itu. Kerjasama membangun bersama. Siaran pers tentang kota budaya. Baiklah, memang pantas bagi keluarga Jiang. Calon menantu di masa depan. Mulai dari sekarang, grup Qin, itu milik kita. Orang ini, Qin Zheng. Tidak ada apa-apa. Ya, uang keluarga Qin ke depan. Semuanya milik kita. Para direktur yang terhormat, kalian sudah datang. Tidak tahu berapa banyak. Bagaimana pertimbangannya? Barusan kami beberapa orang sudah membahas. Setuju dengan usulanmu. Kamu akan menggantikan Qin Zheng menjadi ketua Dewan Direksi perusahaan. Jika Qin Zheng tidak setuju, kita akan keluar dari grup Qin. www. Qin Zheng, mendengar tidak? Jika kamu tidak setuju, mereka akan keluar dari grup Qin. Baguslah, saya bisa mengumpulkan saham perusahaan grup. Tidak bisa, ayahku bilang, aku adalah ketua Dewan Direksi grup Qin. Tidak bisa diganti. Ayahmu sudah meninggal lebih dari setahun. Masih tentang ayahmu. Sekarang bukan saatnya untukmu. Apakah kamu mau atau tidak? Pertemuan Dewan Direksi nanti. Hasil pemungutan suara akan keluar. Saya akan menjadi ketuanya. Itu tidak mungkin. Ketua Dewan Perusahaan hanya bisa menjadi tuan muda keluarga kami. Tidak ada yang bisa. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Cepat pergi dari sini. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Biarkan saya pergi. Saya hanya mendengarkan tuan muda kami. Sayang kecil. Sekarang biarkan dia pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, nanti kembali. Lihat saja nanti saya tidak akan membiarkanmu. Saya tidak setuju. Ayahku bilang, saya memiliki lebih dari 50% saham perusahaan. Lebih dari 50% saham. Tidak ada yang bisa menggantikanku. Saya tidak setuju. Qin Zheng, ketua, atau milik keluarga Qin. Dia adalah istri Anda. Dia tidak pantas untuk terus melakukannya. Istri kami dari keluarga Qin. Tidak peduli apakah saya pantas atau tidak. Saya tetap menjadi istri Qin Zheng. Tadi kamu juga mendengarnya. Jika si kecil sayang ini tidak setuju, beberapa anggota dewan ini akan dijual. Saham grup Qin. Bagaimana dengan Bingbing? Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Beberapa anggota dewan tidak boleh ditunda. Mari kita pergi sekarang ke ruang rapat dewan. Qin Zheng, kenapa masih berdiri diam saja? Kenapa belum pergi sekarang juga? Kalian semua keluar. Ini tempat kalian. Bolehkah tinggal di sini? Ini adalah ruang rapat Dewan Direksi. Jiang Feng dan yang lainnya bisa datang. Mengapa kita tidak bisa? Kamu. Kita jangan terlalu memikirkan hal-hal ini. Sayang, kali ini kita datang. Tujuan mengadakan rapat Dewan Direksi adalah memberhentikannya, mengangkatmu sebagai ketua Dewan Direksi. Itu yang penting. Mulai. Mengingat ketidakmampuan ketua Qin, tidak bisa membuat keputusan yang efektif bagi perusahaan. Keputusan yang efektif untuk perusahaan. Dengan mempertimbangkan, memberhentikan Qin Zheng dari jabatan ketua. Dengan mempertimbangkan, semua angkat tangan. Dengan mempertimbangkan. Sejak 5 direktur, semua setuju dengan mengangkat tangan. Maka saya umumkan, memberhentikan Qin Zheng sebagai ketua Dewan Direksi. Sah, saya keberatan. Saya memiliki lebih dari 50% saham perusahaan. Lebih dari 50%. Memiliki hak veto. Kamu jujur padaku. Apakah saya meminta pendapatmu? Ayahku bilang, aku adalah ketua Qin Group. Tidak bisa dipecat. Kamu. Jangan-jangan. Bodoh kecil. Kelima direktur ini. Ini juga demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, kamu adalah seorang yang lucu. Kamu tidak mau mundur. Perusahaan kita. Bagaimana perkembangannya?
Nona Ding, dia adalah istri sahmu. Siapa di antara kalian berdua yang menjadi ketua? Bukankah sama saja? Benarkah? Memang, Qin Zheng, kamu sudah bodoh. Bagaimana lagi mengelola perusahaan? Jika kamu tidak setuju, kita akan menjual saham perusahaan. Qin Zheng, kamu entah mengambil saham kita, atau mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada yang lain. Tidak ada yang perlu dikatakan lainnya. Kamu tidak bisa selalu menaruh harapan kita pada dirimu. Yang lucu ini, keluarga Qin punya begitu banyak uang. Membeli saham, menurut pengetahuan saya, sesuai dengan nilai pasar, tapi melebihi 10 miliar. Keluarga Qin kita, membeli saham kalian, besar mulut, lebih dari 10 miliar. Bisakah kamu mengeluarkannya? Berapa banyak uang tunai yang dimiliki keluarga Qin? Apakah kita tidak tahu? Membeli. Dengan apa kamu akan membeli? Keluarga Qin kapan? Sekarang giliran kepala pelayan yang memimpin. Apakah kamu bisa mengeluarkan uang ini? Bisakah kamu mengeluarkannya? Apakah kamu punya begitu banyak uang? Tentu saja keluarga Qin kami punya uang. Akun grup Qin. Berapa banyak uangnya? Bagaimana mungkin saya tidak tahu lagi? Akun pribadi keluarga Qin. Berapa banyak uangnya? Bagaimana mungkin saya tidak tahu lagi? Kepala pelayan Sun. Kamu ini jelas-jelas hanya memperlambat waktu. Saya menyarankan kamu, segera biarkan si kecil ini mengundurkan diri. Sekarang giliran seorang kepala pelayan yang memimpin. Penilaian valuasi Dacia Teknologi sudah mencapai 45 yuan per saham. Begadang dan lihat cakrawala. Keluarga Qin kami memegang saham Dacia Teknologi sekitar 4 miliar saham. Begadang dan lihat cakrawala. Harga pasar 180 miliar. Begadang dan lihat cakrawala. Para direktur, lihatlah. Begadang dan lihat cakrawala. Apakah keluarga Qin kami mampu membayar? Tidak mungkin berkumpul. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Keluarga Qin kamu, kapan kamu membeli begitu banyak saham Dacia Teknologi? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu katakan saja, keluarga Qin kami punya uang atau tidak untuk membeli saham yang kamu pegang. Saham ada. Baiklah, jadi aku akan meminta seseorang menyusun perjanjian transfer saham. Aku tidak percaya pada keluarga Qin. Akun akan memiliki begitu banyak uang. Jangan tertipu oleh karyawan Sun. Karyawan Sun telah menipu. Tidak bisa menjadi tuan rumah keluarga Qin. Saham Dacia Teknologi. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Mereka dari keluarga Qin memang memiliki Dacia Teknologi. Lebih dari 4 miliar saham. Dan sampai sekarang, saham Dacia Teknologi terus naik. Tidak mungkin. Aku bertanya padamu, kapan kamu melakukannya? Membeli saham Dacia Teknologi. Apa hubungannya denganmu? Kamu. Sebenarnya ini juga baik. Uang keluarga Qin. Bukankah itu uangmu? Sekarang mengakuisisi saham keluarga Qin. Dan kamu akan secara tidak langsung mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Bahkan jika kita tidak menjadi ketua dewan, orang-orang di bawah masih akan mendengarkan perintahmu kan? Benar. Meskipun aku tidak menjadi ketua dewan ini, manajer-manajer di bawah semua mendengarkan saya. Aku masih bisa mengatur seluruh operasi perusahaan. Para direktur yang terhormat, kalian harus memikirkannya dengan baik. Apakah akan menjualnya? Sahamnya ada di tangan Anda. Lebih baik kita jual saja. Qin Zheng itu lucu. Selagi kondisi perusahaan masih bagus, kita masih bisa mendapatkan harga bagus. Ketika perusahaan sudah dikuras habis, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kami juga bersedia menjual. Baiklah, begitu juga baik. Kita tidak akan lagi terlibat dalam kepentingan bersama. Aku juga tidak kasihan padamu. Segera siapkan perjanjian transfer saham. Juga baik. Setelah perjanjian transfer saham ditandatangani, kita akan mengadakan rapat manajemen tingkat atas perusahaan. Saat itu, seluruh perusahaan, dengarkan saja aku. Ketua Dewan Direksi, kontrak transfer saham sudah disiapkan. Ketua Dewan Direksi, selamat siang, Nyonya. Lihatlah, seluruh perusahaan, 38 manajer tingkat atas, hanya 2 yang mendengarkanmu. Apakah kamu siap? Ketua Dewan Direksi ini, lagi-lagi apa gunanya? Semuanya, jika tidak ada masalah apapun, langsung tanda tangani transfernya. Tuan Sun, mengapa kamu harus begitu? Tuan muda Anda sudah menjadi anak kecil yang lucu.
Dengan begitu, kamu akan menyakiti Nyonya Ding. Yang terakhir Malang, ataukah dirimu sendiri? Apakah kau melihatnya? 5 direktur perusahaan telah menjual sahamnya kepada keluarga Qin. Keluarga Qin sekarang memegang 80% saham dari grup Qinsi. Di masa depan perusahaan ini, saya memiliki keputusan akhir. Benar. Dan kalian berdua, hari ini, segera kumpulkan barang-barangmu dan pergi.